Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sampai kita kepada yang kedua, la yura alai asal safar, tidak nampak atasnya bekas perjalanan. Biasanya kalau dia berjalan akan nampak bekas perjalanan itu, sama ada berdebu atau kusut ke musut, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dzakara rajulan ash'atha aghbara yamutu yadahu ila sama fa yaqulu ya Rabb ya Rabb, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Kemudian menyebutkan laki-laki yang kusut dan berdebu dia sambil menarikkan tangan ke langit mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, ada bekas perjalanan. Wala ya'lamu minna ahadun, dan tidak ada dari kami yang mengetahuinya, mengenalnya. Kalau dia itu orang yang dekat dengan kampung ini atau orang kampung ini kenal kami, tapi kami tak kenal siapa dia. Jelasnya kami tak kenal dia, bukan penduduk kampung kami ini, orang aneh, orang asing. Karena kalau dia bukan orang asing, tentu kami akan kenal. Nah, itu pertanyaannya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu sangat menjaga adab bersama Rasulullah. Ini yang perlu kita jaga. Bagaimana menjaga adab kepada guru kita. Duduk dengan tekun, duduk dengan mutmainnah, berselonjor, tidak berlutut di hadapan gurunya. Dan dia ingin bertanya, karena tujuan daripada orang yang datang ini mau mengajarkan agama Islam kepada umat Islam, mau mengajarkan adab kepada orang. Fa'asnadul rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Wa wa'aqafayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan dua telapak tangannya kepada dua telapak tangan Rasulullah, menunjukkan keakraban dia dengan gurunya, menunjukkan keakraban dia dengan orang yang akan ditanyanya. Jadi tidak apa kita akrab dengan guru, tapi mesti beradab. Kadang-kadang ada orang yang betul-betul mungkin dekat, tapi kurang adabnya dengan guru, seperti temannya sendiri buatnya. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, sampaikan kepada saya tentang Islam. Ini pertanyaan pertama, apa itu Islam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Islam itu anta syahada an la ilaha illallah. Pertama kamu mengucap syahadat la ilaha illallah, mesti diucapi dan diikrarkan, diucapi oleh lidah. Berkata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hatinya itu juga, hatinya mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan pencipta sealam alam.
Jangan seperti orang munafik. Munafik ini orangnya nafaqah. Asal munafik nafaqah. Nafaqah artinya asal usulnya yang keluar, yang menjadi terowongan. Asal munafik kalimatnya daripada kalimat nafaqah. Nafaqah artinya terowongan. Maknanya apa? Ucapannya diucapkan tapi keluar lagi, tidak bersemayam dalam hati. Ketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti mesti tetap dalam hati, tapi enggak ini begitu keluar. Yang dikatakan nafaq, terowongan. Nun dan fa tanpa melihat huruf yang ketiga daripadanya, maka hurufnya keluar. Nafaqah, munafik keluar. Nafaqah, memberi infak keluar. Nafasa, bernapas keluar. Nafasa, bernipas keluar. Nafaro, orang yang keluar. Jadi nun dan fa maknanya keluar. Jadi jangan sifatnya munafik diucap tapi keluar. Tapi sifatnya orang muslim mengucap dua kalimat syahadah, berhenti dalam hatinya dan diakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini. Jadi ittifaq para ulama mau masuk Islam itu dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau hadis yang kita lihat diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, itu adalah hadis yang dikontroversikan ulama. Seorang jariah ditanyakan, "Aina Allah?" Mana Allah? Fis sama, di langit. Ketika dia kata di langit, ketika merdekakan dia, fa'inna mu'minah, maka dia itu beriman. Para ulama tidak menerima ini. Tidak ada dalam Islam syarat mau masuk Islam itu mesti menunjukkan Allah di atas. Tapi syarat masuk Islam itu mesti syahadah, bukan menunjukkan Allah di atas. Dan Allah tidak bertempat, tidak berhajat kepada tempat. Kenapa? Karena tempat itu dia yang mendirikannya. Dialah yang menciptakan tempat dan tidaklah dia berhajat kepada tempat. Ini yang dikatakan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lain dengan akidah Mu'tazilah yang mengatakan Allah bertempat. Jadi mestinya diakui bahasanya itu syahadat kepada Allah. Kalau dia orang Kristen, mesti mengakui bahwa tidak ada lagi Tuhan, tidak ada Tuhan, dan Isa itu bukan sebagai Tuhan. Kalau dalam hatinya masih mengaku Isa itu Tuhan, maka Islamnya tidak diterima. Mesti dia mengaku Isa bukan Tuhan. Kenapa? Karena masalahnya dia itu kafir karena mengaku Isa sebagai Tuhan. Kalau umpamanya dia masih mengaku adanya Tuhan selain Allah, mesti dia mengaku tidak ada Tuhan selain Allah agar Islamnya diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan manusia. Itu yang kita iktikadkan. Ketika kita mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah, maknanya aku menyaksikan sebagai Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan alam ini. Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan itu menciptakan segalanya. Itulah yang kita masukkan.
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan Allah, yang diutuskan Allah kepada umatnya. Utusan ini bukan bersifat wajib bagi Allah. Allah tidak punya sifat wajib dalam mengutus Nabi. Tapi ini adalah kebesaran Allah, keistimewaan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Diutusnya umat Nabi Muhammad kepada kita. Bayangkan, kita tak pernah memilih, kita tak pernah meminta, tapi Allah bagi kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang paling hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak nabi-nabi yang meminta ingin jadi umat Nabi Muhammad, tapi tidak bisa. Tapi kita tidak pernah meminta, kita tak pernah memilih. Allah yang menentukan kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mendengarkan ucapan Muhammad, kita berselawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuqimus shalah, dan kamu melaksanakan sholat. Melaksanakan itu bukan hanya gerakannya, tapi masuk kepada kehusukan kamu kepada Allah, ibadah kamu kepada Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, anta abdallah ka'annaka tarah, fa idam takun tarah fa innahu yarah. Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah, dan jika kau tak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Ada sistem muraqabah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti takut kita dengan Allah, karena Allah lah yang melihat kita, mengetahui gerak gerik kita dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan sholat? Yang dikatakan sholat adalah as-sholat aqwalu hatta wa aqwalu af'al mutatihun bi takbiri wa mutatihun bi taslim. Sholat adalah kumpulan daripada perkataan dan perbuatan, dimulai dari takbir Allahu Akbar sampai kepada salam, Assalamualaikum. Itulah yang dikatakan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ketika Nabi turun daripada Isra Mi'raj, tidak langsung sholat, karena tidak tahu caranya. Ditunggunya lah malaikat Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana sholat itu. Maka waktu zuhur datang Jibril di depan, Rasulullah di belakangnya, diikutinya tata cara sholatnya Jibril, dan para sahabat mengikuti tata cara sholat Rasulullah SAW. Di sini kita mengetahui berbeda-beda pandangan para sahabat dalam sholatnya Rasulullah. Karena kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi para sahabat beda, ada yang tidak begini, ada yang begini, ada yang jaga Rasulullah begini, ada yang jaga Rasulullah macam begini. Maka akhirnya berbedalah pendapat mereka. Nah, ketika para sahabat berbeda, turun sampai kepada ahli madhab, berbeda cara sholatnya. Baik dia madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Berbeda cara sholat daripada mereka itu. Itu diakibatkan oleh shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung mengajarkan kepada mereka, oh ini niat pertama kali, oh ini tidak. Ada golongan yang ingkar hadis datang kepada saya dan mendebati saya di sekitar daerah Johor. Dia kata nggak ada itu hadis gitu. Saya kata orang yang tidak percaya dengan hadis berarti kafir.
Orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi kafir. Dan sholatnya dia akan berdiri saja dan rukuk dan sujud. Karena dalam Al-Quran hanya disebutkan berdiri, rukuk, sujud. Yang lainnya dari hadis Nabi SAW, baik tasyahud, baik bacaan-bacaan, itu daripada hadis Nabi SAW, bukan dari Al-Quran. Nah, kalau kita hanya percaya Al-Quran, tidak percaya Nabi, apa manfaatnya? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi mengatakan menurut hawa nafsunya, tapi semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang berbuat betul, Nabi yang melaksanakan betul, tapi pelaksanaannya Nabi itu wahyu dari Allah yang semestinya kita ikuti. Makanya itu tidak sempurna hanya percaya dengan Al-Quran, mesti juga percaya dengan hadis. Kalau kita sudah mengatakan niat itu wajib, kenapa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu mesti dengan niat. Kalau tidak ada niat, tidak sah salatnya. Kemudian mesti qiyam, berdiri. Kenapa? Karena Allah mengatakan Al-Quran, idza qumtum ilas sholati, apabila kamu mau berdiri. Bahasanya begitu. Apabila kamu mau berdirinya, belum lagi berdiri, masih mau berdiri, masih mau sholat, masih bukan sholat, mau sholat masih. Faksiru wujuhakum, basuhlah muka kamu. Bahasanya idza qumtum ila sholati, ai idza aradtumus shalah, kalau kamu mau sholat, faksiru wujuhakum, basuh muka kamu, berwudu kamu, begitu. Ada makna berdiri, kemudian baca Al-Fatihah. Karena Rasulullah mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Ini mana ada dalam Al-Quran? Al-Quran tak sebutkan. Al-Quran cuma mengatakan waqra'u ma tayassara min Al-Quran, bacalah mana-mana suka kamu daripada Al-Quran. Mana-mana aja kita boleh baca. Wadduha boleh kita baca, Alam Nashrah boleh kita baca, Alam Kaifa itu boleh kita baca. Tapi hadis Nabi telah menentukan bacaan yang wajib mesti baca Al-Fatihah. Karena kalau tak baca Al-Fatihah tak sah sholatnya. Nah, itu dalam hadis Nabi. Kalau tidak ikut hadis Nabi sah. Kemudian baca Al-Quran, rukuk ada dalam Al-Quran, warka'u sujud, i'tidal, ya, i'tidal. Kemudian rukuk dua sujud, kita sujud dan duduk antara dua sujud. Ini nggak ada dalam Al-Quran. Kemudian rakaat keduanya lagi seperti yang tadi nggak ada juga Al-Quran. Tapi dipraktekkan oleh Nabi SAW sebagaimana kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana saya salat. Makanya kita mengumpulkan hadis Nabi SAW. Ya, jangan hanya berpedoman dengan Al-Quran. Dan orang yang memaksa perselisihan, maksa penghilapan, dia mesti buat begini. Pernah lihat? Naik begini nih. Mau begini dia, mau begini aja. Ini orang jahil. Kenapa orang jahil? Karena hadis Nabi SAW yang mengatakan di atas pusat itu adalah hadis yang dhaif, yang sar, yang ganjil. Jadi ada hadis Nabi SAW riwayatnya, karena Nabi SAW idza shalla wada'a yadahu ila yumna, nah, dia letakkan kanannya ke kirinya, gini. Nah,
Maknanya hadis itu cuma disebutkan kanan ke kiri, nggak disebutkan di bawah pusat. Datang hadis yang satu ini ganjil dia, ganjil dari periwayat yang lainnya, baik rawi ataupun yang bawa hadis ini tak ngamalkannya. Dikatakannya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan ke tangan kiri di bawah pusat. Makanya dikutip oleh Albani hadis ini, diikuti oleh orang-orang yang gila dengan Albani. Kita banyak lihat orang kok sholat letakkan begini, Bismillah, macam orang kedinginan. Ya, itu salah. Yang benar posisinya di bawah hati. Ya, seperti yang kita asalkan. Itu yang ada. Karena keterangan ini dari hadis Nabi melihat daripada mana yang sahih, mana yang dhaif. Para ulama melihat kembali, meneliti kembali mana hadis dhaif, mana hadis yang sahih. Yang sahih diambil, yang dhaif tidak diambil, karena dia masalah hukum. Terjadilah khilaf ulama dalam mazhab. Ada mazhab Syafi'i yang dianya begini sholatnya, ada mazhab Hanbali yang begini sholatnya, ada mazhab Hanafi yang begini sholatnya. Tapi tak boleh kita mengingkari apa yang mereka buat, karena mereka juga punya dalil. Kata Imam Syafi'i, pendapat mungkin benar, pendapatnya mungkin salah, tetapi pendapatku ini mungkin saja benar dan salah. Jadi tidak ta'assub dengan pendapat sendiri. Yang kita lihat sekarang masyarakat, orang lain mesti mengikuti dia. Cara sholatnya macam mana, dikangkangnya, kakinya dikangkangnya sampai segak kangkangnya. Supaya apa katanya? Supaya jangan masuk setan. Setan memang aja masuk itu. Berdiri pun kita setan masuk. Ya. Kita diri pun kita rapatkan pun setan masuk. Itu setan itu di darah kita. Bukan begitu maksudnya. Jangan sampai kita itu sholat merasakan begitu kacau. Tenang, mendatangkan kekhusyuan. Jadi tuan-tuan, perlu kita mengetahui banyak khilaf di kalangan ulama tentang sholat ini. Dan jangan berpegang kepada Al-Quran saja, tapi berpegang juga kepada hadis Nabi SAW. Contohnya khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Khilaf ulama dalam Syafi'i, karena ulama ini memilih mana hadis yang sahih. Kata Imam Maliki memilih ini hadis yang kena pilih. Syafi'i kata enggak, kami memilih riwayat yang ini karena ini lebih kuat. Hanafi kata enggak, kami memilih yang ini. Makanya kita mesti berbesar hati dengan perbedaan antara mazhab. Ya, adanya perbedaan antara mazhab itu kita mesti berbesar hati dan menerimanya. Contoh, kita ini Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, sholat begini biasa. Hanbali, Maliki, Hanafi, sholat begini. Tiba-tiba kita tengok ada pula Hanafi, mazhab Hanafi ada yang begini. Kenapa ini? Mungkin entah takut hilang kan? Jadi buat mereka begini. Ada yang begini saja, irsal, mazhab Maliki. Dan kita belah, dan kita rasa benda ini belah sekali. Tak pernah kejadian, tak pernah menengok. Pernah kejadian di Sa'id, Mesir. Saya dah ingatkan teman-teman bahwa kunut itu pelaksanaannya sebelum rukuk. Kalau Syafi'i apa? Setelah rukuk ya.
Syafi'i setelah rukuk, mazhab Maliki sebelum rukuk. Jadi mazhab Maliki ini sebelum rukuk. Jadi ketika waktu dikatakan Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Kawan semuanya rukuk. Tusar subuh, kawan semua rukuk. Salah. Yang imam itu mengatakan Allahumma hdi, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Mereka rukuk. Malu paksa berdiri kembali. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mengetahui perbedaan mazhab yang ada. Jadi kalau umpama ke tempat-tempat yang mazhab berbeda, kita mesti ikuti mereka. Jangan jadi seperti orang Wahabi. Kalau kita pergi ke Mesir, di bagian Suhaibnya itu Maliki, kita ikut Maliki. Di bagian Kaironya itu Syafi'i. Di bagian Maroko Maliki. Bagian Jazair Maliki. Di bagian daripada Yaman, Indonesia, Malaysia, kemudian bagian India Selatan itu Syafi'i. Jadi kita mesti mengikuti orang yang ada di situ, orang yang maklum. Kalau kami enggak, diikutinya kepala otak dia. Yang penting sunnah katanya. Emangnya yang dibuatkan semereka itu bid'ah? Kunut itu bid'ah. Berapa banyak sahabat yang meriwayatkan masalah kunut. Bahkan Imam Anas radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan bahwa hadisnya itu sahih. Dikeluarkan oleh Syaukani dan Ibnu Hajar. Sahih, tapi Albani berkhianat kepada ilmunya dan tidak mengatakan sahih. Padahal hadisnya sahih, periwayatnya sahih. Jadi jangan takut mengatakan atau memperbuat kunut ini buat bid'ah. Enggak. Kunut itu adalah merupakan perbuatan sahabat yang dilihatkan mereka oleh mereka kepada Nabi. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita suruh sholat untuk sholat itu dengan cara, dengan gerakan Rasulullah. Jangan ikut-ikutan saja. Nak mau kemana kamu nak? Mau ikut ayah sholat? Oh, nanti cuma sholat di rumah. Ayahmu sholat, kau ikuti aja. Bergerak ayahmu gerak kau. Nah, sujud ayahmu sujudlah kau. Ruku ayahmu pula nungging lah. Ikut aja cuman. Akhirnya anaknya ikut. Di sholat di mana? Di musola. Maklumlah zaman dahulu. Pas lagi sujud ayahnya, rupanya tangan ayahnya itu terjepit. Dia kata, aduh, kena terjepit, aduh katanya. Anaknya pun katanya, aduh katanya. Terjepit kamu juga nak, kata ayahnya. Enggak ayah, saya enggak terjepit, cuma ikut ayah mengatakan aduh. Bodoh kamu nak katanya. Ini tadi gara-gara sholat ikut-ikutan. Ada orang baru masuk Islam, ya, 4 orang masuk Islam. Ahmad, Mahmud, kemudian Hamad, kemudian apa lagi? Abdul Aziz, dengan si yang terakhir ada Zaid. Yang 4 ini sholat. Yang jadi imam itu Ahmad. Ahmad kata terkejut, tikus jatuh, terkejut dia. Tikus jatuh ketika dia lagi sholat tahiyatul barakatuh shalawat thayyibatullah. Jatuh tikus dia, terkejut dia katakan tikus jatuh. Datang di belakangnya si Mahmud, dia kata jangan kau bercakap-cakap dalam sholat itu batal katanya. Si Mahmud yang tolol ini kata begitu, jangan kau bercakap-cakap. Dalam cakap-cakap di sholat itu batal. Kemudian yang kawannya yang ketiga itu mengatakan, iya kata guru kami membatalkan sholat.
Yang satu lagi si Zaid mengatakan apa? Untunglah dua kata-kata. Semua tolong. Padahal berkata-kata itu nggak boleh bicara kita. Nggak boleh bicara, memang asal usulnya boleh bicara. Kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dalam keadaan qanit. Mana qanit? Itu adalah diam dan berdoa. Asal usulnya kunut, ya, ini yang dikatakan yang Syaukani soal hadisnya, tapi makna kunut itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan diam saja, ada yang mengatakan berdoa. Kan nggak mungkin kita diam saja kan? Karena dalam ibadah itu mesti ada doa, as-salat, doa. Jadi makna kunut dalam mazhab Syafi'i doa. Jadi kita berkunut berdoa. Jadi wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu salat kepada Allah untuk qanitin, diam. Jangan bicara. Karena tidak boleh bicara. Tapi ada benda yang boleh. Apa itu? Yang boleh bergerak boleh. Anggota kecil yang memang terpaksa bergerak. Bulu mata, alis mata bisa nggak bergerak? Nggak bisa itu. Diam lagi. Alhamdulillah. Masuk apa? Semut, mampus. Ya, nggak bisa. Begini aja supaya jangan bergerak. Nggak bisa itu dijaga. Makanya Allah mudahkan ke manusia supaya ghairul qanit, supaya jangan diam. Yang benda-benda kecilnya, ya, benda-benda kecil boleh diam, boleh nggak diam. Nah, makanya kalau kita gatal, kita garu ininya saja, jari-jarinya saja, dianggap anggota tubuh yang kecil, ya. Kalau anggota tubuh yang besar itu membatalkan, karena Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Itu. Jadi hukum kunut itu sunnah, sebagaimana yang telah dikatakan Syaukani. Cuman hilafnya makna kunut itu apakah diam saja atau makna doa. Nah itu. Kemudian setelah melaksanakan sholat, waktu tiada zakat, kamu tunaikan zakat. Zakat yang diambil dari orang kaya kamu diberikan kepada orang miskin kamu. Zakatnya itu bagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Dibagi-bagikan. Kampung yang diberikan zakat atau memberikan zakat ke orang lain akan turun kepada keberkahan. Saya pernah menyaksikan sendiri satu kampung yang tidak pernah berzakat, turun belalang ke kampung itu. Habis semuanya padi mereka. Saya tanya kenapa begini, apakah ada kesehatan? Iya, mereka tidak mau bayar zakat. Dibayar Pak. Hama menyerang, penyakit menyerang, mungkin penyakit ini COVID-19 juga termasuk disebabkan dosa kita. Allah menegur kita supaya bertobat kepada Allah SWT. Ya, supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lihat ribuan ilah apa belalang turun ke padi dan padi itu habis semuanya. Kenapa begitu? Nah, turun bencana dari Allah karena mereka tak membayar zakat. Ketika itu ada kelompok yang ingin pisahkan zakat dengan sholat. Mereka anggap zakat itu ada Nabi Muhammad baru zakat. Kalau Nabi Muhammad meninggal, tidak perlu lagi zakat. Maka mereka mengatakan, untuk apa kami zakat? Kata Abu Bakar, siapa yang memisahkan antara zakat dengan sholat, aku akan perangi mereka. Maknanya apa? Orang yang mengingkari zakat kafir. Kewajiban zakat sama seperti sholat. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, Allah ikutkan dengan wa'atuz zakat. Jangan sekali-kali menampatkan zakat.
mesti pahami bagaimana itu zakat, supaya negeri itu akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bakhil, barang-barangnya itu bukannya makin utama, makin hancur. Makanya dengan bagaimana caranya barang kita itu dapat hancur dan berkat, dengan cara zakat. Zakat ini diberikan kepada asnaf yang ada. Waktu dia zakat, wa tasumu Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Jadi banyak syariat kita ini seperti orang Yahudi. Jangan salahkan, karena kita ini agama Islam, Yahudi agama Islam. Jangan salah itu. Nah, contoh, mereka berkhitan, kita berkhitan. Mereka berjebak, kita berjebak. Mereka puasa, kita puasa. Jadi kalau Nabi SAW mengikuti jejak Yahudi, wajar. Ya. Makanya apa yang dilaksanakan Rasulullah itu sukanya sesuai dengan perbuatan orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat pakaiannya, kisis, pakai jubah, kita pun pakai jubah. Pengusaha-pengusaha Yahudi, banyak syariat-syariat Yahudi yang telah kita syariatkan, tapi banyak juga syariat Yahudi yang dimansuhkan oleh Islam. Banyak kemudahan-kemudahan yang ada. Sebagaimana saya katakan kemarin itu, kemudahan hari Jumat. Hari Sabtu Allah muliakan Yahudi, maka hari Sabtu tidak boleh bekerja. Tidak ada kerja, cuti. Nangkap ikan tak boleh, bekerja tak boleh. Kita dimuliakan dengan hari Jumat, tapi tidak dikatakan Allah cuti. Tidak ada cuti dalam istilah kita. Buktinya Al-Quran kata, wa idza nudiya lis-salati fanshidu wa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli kamu. Berarti kita itu dalam keadaan jual beli, tidak dalam keadaan tak bekerja. Fantashidu wa butawu fadlillah. Maka berkembanglah kamu, pergilah kamu mencari berkahnya Allah. Disuruhkan, diperintahkan kita mencari rezeki pada hari Kamis, hari Jumat. Itu perbedaan kita dengan apa Yahudi. Nanti sebentar lagi Asyura. Yahudi diperintahkan untuk puasa pada Asyura. Kenapa? Karena ditanya, Asyura ini adalah hari yang dimana banyak nabi-nabi kami dibebaskan, diselamatkan. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Maka baguslah kami berpuasa. Maka Rasulullah pun nyuruh puasa umatnya, puasa. Tapi Rasulullah suruh mereka juga puasa di Kamis, tanggal 8-nya, 8, 9, 10. Ya, 9, 10 berpuasa untuk membedakan bagaimana perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu. Tahujjal bait, dan berhaji di rumah Allah. Haji itu maknanya ziarah, melaksanakan segala perintah Allah. Jadi orang yang berangkat haji berarti berziarah. Ya, tidak ada balasan bagi orang yang benar-benar haji karena Allah, ikhlas dan berubah kepada haji mabrur kecuali surga yang bersih daripada berbagai macam dosa, baik besar ataupun kecil. Ya, makanya sebelum berangkat kita minta maaf dulu sama orang lain supaya dimudahkan untuk beribadah.
maaf sama tetangga. Apa yang kita makan dihalalkan, maafkan, sehingga kita berangkat tidak ada beban, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya tingkat takwa yang pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Kemudian Allah mengatakan, ya, khairul zai taqwa, sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Takwa ini dibawa ke Mesir apa ke Mekah untuk melaksanakan haji. Takwa yang dibawa. Kalau takwa yang dibawa akan menghasilkan takwa juga. Ya, tapi kalau sekiranya yang dibawa kekayaan, harta uang, dia akan menghasilkan ketakwaan. Bahkan akan mendatangkan keriaan dalam ibadah, akan mendatangkan berbagai macam dosa. Ini istata'ta ilaihi sabil. Jikalau kamu mampu untuk berangkat kepadanya. Jadi salah satu cobaan yang kita hadapi pada zaman sekarang ini adalah COVID-19. Ini salah satu yang menjadikan kita tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Ya, bahaya penyakit ini telah dikeluarkan oleh para ulama-ulama agar menjauh dari manusia. Karena penyebaran COVID-19 ini dari udara, lewat sentuhan, dari udara dan sebagainya. Walaupun umpamanya kita telah menjamin dengan tutup masker, dengan cuci tangan, belum lagi menjamin keselamatan, belum lagi menjamin keselamatan kita dari penyakit COVID-19. Apalagi orang itu diciptakan dengan penyakit yang berkelamaan seperti jantung dan sebagainya, akan mengakibatkan meninggal dunia. Makanya pemerintah Saudi Arabia menghalang orang untuk melaksanakan ibadah. Ini bukan satu hal yang dosa, tapi satu hal untuk menjaga-jaga. Dalam Islam ada namanya la dharara wa la dirar. Jangan memudaratkan orang dan jangan dimudaratkan orang. Kalau kita berpenyakit itu akan memudaratkan orang. Kalau tahu kita itu COVID-19, jangan lagi ke masjid, di rumah aja. Karantina mandiri. Jangan ke masjid, jangan salaman. Ini banyak kita lihat orang nggak tahu-tahu. Nggak sakit dia, pergi dia ke masjid. Sakit kan punya Allah, apa takut dia? Untuk apa takut? Coba dia masuk ke dalam kandang singa atau kandang buaya mati. Hah? Takut kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita ke Allah. Takut kita sama COVID, kita jauhkan diri kita sama COVID. Itu yang benar. Makanya apa saja yang mengakibatkan fatal, yang membahayakan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Ya, tidak dilaksanakan haji seperti COVID-19 ini tidak terjadi pada tahun ini. Indonesia tidak mengirim, ya, karena ada COVID-19. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasuddiquhu. Berkata, ya benar kamu. Terheran-heranlah kami kepadanya, menanya dan membenarkan perkataan Rasulullah. Para sahabat Nabi yang melihat orang tadi itu merasa heran. Ini orangnya bertanya, kemudian dibenarkannya pula pertanyaan Nabi SAW. Biasanya mungkin akan mengingkari dengan apa yang disampaikan Nabi. Ini enggak, dibenarkan oleh orang tersebut. Siapa ini sebenarnya? Semakin bertanya hati mereka, siapa orang ini? Ingin tahu. Kok berani membenarkan kata-kata Nabi? Ketika ditanya apa itu Ustaz, Rasulullah menjawab, dia kata benar. Ini yang membuatkan para sahabat terheran-heran. Fa'akhbirni bil iman. Sampaikan kepada saya tentang iman. Qala an tu'mina billah. Kamu percaya kepada Allah.
kamu percaya kepada Allah bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat yang layak, dengan sifat yang besar, menciptakan alam, menciptakan manusia, menciptakan segalanya. Dan mustahil bagi Allah bersifat yang jahat, jelek, dan terhina. Seperti turun sifat manusia, maka mustahil. Punya tempat adalah sifat manusia, mustahil bagi Allah. Mana-mana sifat yang tak layak bagi Allah tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqihna wa qara wa kirna fi dinina ma'ani kuti tawakkal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.